Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mezaluna Nur Afifah dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Manajemen. Saya dari kelas Manajemen 6A sore dengan NIM 19.030.11.13. Di sini saya akan membahas tentang bab 4, yakni berkaitan dengan buku yang berjudul Dasar-dasar Manajemen Merek yang ditulis oleh Surahman S.A. Pada bab 4 di sini akan membahas materi yang berjudul Arsitektur Merek. Merancang arsitektur merek adalah suatu kegiatan dalam mengorganisasikan dan membuat struktur portofolio sebuah merek dengan cara memilah-milah secara khusus peranan merek, khususnya merek yang mempunyai hubungan antar merek, merek yang memiliki hubungan antar pasar atau produk yang berbeda. Jadi, portofolio di sini dapat diartikan sebagai seperangkat merek-merek yang berbeda yang ditawarkan perusahaan dalam kategori tertentu. Contohnya ada banyak yang di buku dijelaskan seperti truk Toyota Dyna dan sedan-sedan Toyota. Contoh lain yang ada di Gresik sendiri itu seperti perusahaan Wings Food. Wings Food itu terdapat beberapa kategori seperti Wings Care, itu ada deterjen, pembersih lantai. Terus ada kategori Wings Food itu ada merek Ale-Ale, Floridina, dan juga ada kategori Glico Wings, itu produk-produk es krim. Contoh lain selain Wings Surya itu ada Unilever juga. Unilever juga ada banyak kategori seperti sabun, sampo, odol. Arsitektur merek adalah alat yang dapat digunakan untuk membangun merek sehingga dapat berfungsi sebagai sebuah unit untuk menciptakan sinergi dan juga kerjasama antara pemegang merek dan pengguna merek. Jadi supaya apa sih? Supaya tidak menciptakan suatu kebingungan untuk pelanggan atau yang disebut brand confusing, yang menyebabkan juga produknya itu dapat kehilangan manfaat dan merek dapat dinilai oleh para pemangku kepentingan sebagai suatu yang membingungkan dan tidak membangkitkan semangat kerja dalam membangun kinerja merek. Jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti tersebut. Selanjutnya masuk pada subbab portofolio merek. Portofolio merek sendiri secara garis besar merupakan aktivitas mengidentifikasi dan memberdayakan semua merek dan submerek yang berhubungan dengan produk pasar yang ditawarkan, termasuk merek-merek gabungan atau co-branding, collaboration branding. Contoh collaboration branding yang ada di kehidupan kita ya adalah Indomaret dengan berbagai bank. Jadi dalam hal ini tuh kolaborasinya dalam hal pembayarannya. Kita tidak perlu ke bank atau ATM untuk melakukan pembayaran, melainkan kita hanya ke Indomaret juga dapat melakukan pembayaran tersebut. Jadi portofolio di sini itu sangat penting karena untuk memberi tambahan merek. Jadi merek itu ada dua ya, ada merek utama dan juga merek tambahan. Untuk memberikan tambahan merek pada merek utama yang tidak memerdulikan portofolio merek, bisa menghancurkan portofolio dengan menambahkan merek-merek yang bercampur aduk. Karena hal ini akan menyebabkan kebingungan pada pelanggan. Kita masuk pada merek strategis. Merek strategis sendiri itu merupakan suatu merek yang dapat diandalkan untuk mewakili tingkat penjualan dan keuntungan dari produk dalam jangka yang panjang. Kategori merek strategis itu ada 3. Yang pertama Linspin merek, Silver Bullet, dan juga Casco Brands. Kategori Linspin merek tersebut itu memiliki pengaruh kuat dari beberapa merek yang diproduksi, dan hal ini dapat menambah dan mendorong untuk membangun kesetiaan pelanggan. Contohnya sendiri itu Hotel Hilton. Hotel Hilton ini dianggap mewakili kemampuan masa depan untuk mengontrol suatu segmen kritis dalam industri perhotelan. Kategori yang kedua Silver Bullet, merek atau submerek yang memengaruhi citra merek lain secara positif. Contohnya seperti Sampurna Amile dan juga Pertamina Always There. Kategori ketiga Casco Brands. Casco Brands dapat diartikan
atau menyangkut tentang investasi dan pengolahan aktif sehingga merek dapat memenuhi misi strategis. Selanjutnya, peran produk pasar. Pada umumnya, suatu merek dikombinasikan untuk menggambarkan suatu penawaran dalam konteks produk pasar yang tertentu. Dalam hal ini terdapat 4. Yang pertama, peran pendukung merek. Yang kedua, manfaat merek. Yang ketiga, komponen atau bahan-bahan bermerek. Yang keempat, jasa bermerek. Yang pertama, peran pendukung submerek. Pengertian dan penggunaannya sendiri. Merek pendukung merupakan bagian yang berfungsi untuk memberikan kejelasan, sinergi, dan pengungkitan dalam portofolio merek. Yang kedua, manfaat merek. Manfaat di sini merupakan keistimewaan yang akan didapat oleh calon pembeli. Seperti contohnya itu ada beberapa yang ada di buku, seperti Reebok 3D Ultralight Sole Design. Terus ada juga Maybelline Super Stay Matte. Jadi Maybelline dapat memberikan manfaat seperti Super Stay Matte. Jadi akan selalu bertekstur matte. Entah itu ada di produk lipstick, ada produk bedak, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu komponen atau bahan-bahan bermerek. Seperti CIR, Advanced Color Guard Power. Yang keempat, jasa yang bermerek. Jasa yang bermerek itu contohnya seperti Pertamina, pasti pas. Telkom melayani setiap saat. Dan ada juga jasa Adira Finance. Adira Finance itu memberikan slogan, yakni saya hadir buat Anda tersenyum, atau biasa disingkat dengan sahabat. Selanjutnya ada kerjasama merek atau co-branding, collaboration branding, yakni organisasi berbeda yang bergabung untuk membuat suatu penawaran di mana masing-masing memainkan peranan pentingnya. Misalnya Pillsbury Brownies dengan coklat Nestle. Ada juga collaboration branding yang ada di marak saat ini itu seperti Samsung collab dengan BTS, Garuda collab dengan Rans, Indomaret dengan berbagai bank yang saya jelaskan sebelumnya. Co-branding di sini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya sendiri, penawaran yang dilakukan dapat menangkap dua sumber atau lebih dari kesamaan merek sehingga menguatkan tujuan dan nilai jual serta diferensiasi. Merek dalam portofolio sendiri memiliki hubungan satu dengan yang lain. Jadi terdapat 3 pendekatan untuk menjelaskan struktur portofolio. Yang pertama ada pengelompokan, yang kedua hierarki, dan range merek. Suatu pengelompokan merek, yang pertama tadi, atau konfigurasi merek, merupakan suatu pengelompokan merek secara logis yang memiliki kesamaan dalam karakteristiknya. Contoh sederhananya, Ralph Lauren mengelompokkan mereknya menjadi 4 karakter. Yang pertama berdasarkan segmen, berdasarkan produk, kualitas, dan yang terakhir berdasarkan desain. Pada hierarki merek, biasanya berkaitan dengan penawaran yang akan dilakukan oleh pemegang merek, baik dalam hal teknik komunikasinya maupun penetapan harganya. Yang terakhir, range merek itu untuk merek portofolio. Range merek merupakan informasi tambahan yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun portofolio merek, terutama merek-merek pendukung dan merek-merek pengendalinya. Range merek dapat digambarkan oleh masing-masing merek dalam portofolio yang meluaskan kelas produk atau memiliki potensi untuk melakukan perluasan merek, atau yang biasa disebut brand extended. Tujuan arsitektur merek sendiri terdapat 6 tujuan. Yang pertama, menciptakan merek yang kuat dan efektif. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya pembangunan merek yang baik dan benar. Yang ketiga, menciptakan sinergi, khususnya penggunaan merek dalam konteks yang berbeda harus memperkuat keberadaan merek tersebut. Yang keempat,
untuk kejelasan penawaran produk. Jadi kejelasan ini ditujukan untuk mencapai tujuan semua stakeholder. Jadi bukan hanya pelanggan saja, melainkan ada juga mitra kerja, ada juga pemegang merek, dan tujuan kelima, pengaruh kesetaraan merek. Hal ini meningkatkan penjualan dan pencapaian tujuan merek tersebut atau pencapaian tujuan pemasaran. Merek yang memberikan pengaruh yang kuat dapat memperluas jangkauan pasar produknya juga. Untuk menyediakan program dalam memilih pertumbuhan masa depan. Dalam hal ini, arsitektur merek harus memiliki perspektif ke masa depan dan mendorong strategi lanjutan menjadi produk-produk yang baru. Perluasan merek akan membantu memenuhi dua tujuan arsitektur merek. Jadi perluasan merek di sini dibagi menjadi 3. Ada perluasan merek horizontal, nilai tambah, dan juga perluasan merek vertikal. Perbedaannya, pada perluasan merek vertikal ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan ekuitas atau kinerja merek yang lebih cepat. Contohnya itu terdapat pada industri yang memproduksi mobil, pakaian jadi, dan juga minuman ringan, dan juga banyak yang lainnya. Pada audit arsitektur merek, merek itu terdapat 2 jenis, yaitu merek tambahan dan juga merek utama. Audit arsitektur sendiri merupakan suatu cara yang sistematis untuk menguji arsitektur merek yang telah ada dan untuk mengidentifikasi masalah atau informasi yang dapat digunakan untuk dianalisis dan direspons agar suatu merek lebih memiliki arti atau meaningful. Untuk merek tambahan sendiri, peranan merek tambahan itu untuk memperluas merek utama dan dalam memasuki segmen baru yang dapat memberikan tekanan yang lebih kuat atas kinerja merek utama. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, contoh dari merek tambahan ini sendiri itu misalkan Soklin pewangi ya. Itu Soklin pewangi itu ada merek tambahannya, yakni softener reguler dan juga softener sekali bilas. Nah, kedua ini termasuk dalam jenis merek tambahan. Kalau untuk merek utama itu seperti Unilever sendiri. Unilever merupakan merek utama, dan juga ada P&G, ada Toyota atau Honda, yang dimana merek utama tersebut memiliki merek-merek tambahan atau submerek tersendiri dari berbagai kategori-kategori tertentu. Demikian penjelasan bab 4 tentang arsitektur merek dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata atau kesalahan saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.